Oke, selamat pagi, sore atau malam, dulur. Di sini aku cuma mau sharing-sharing aja ya. Kayak pengalaman lah, pengalaman beberapa kali ambil speaker ya, speaker yang lumayan branded. Kayak contohnya ini. Ini ada Vital Pro. Mau sedikit ya berbagi pengalaman aja lah. Oke. Ini sebenarnya udah tak buka speakernya. Cuman ini sengaja tak masukin lagi biar tahulah apa ya ibaratnya packagingnya kayak gimana. Di dalamnya isinya ada apa aja. Oke lah, langsung aja. Ini sebenarnya juga apa ya, ya masih tak liatin lah detail-detailnya kayak gimana. Di sini kayak ada, sebenarnya ini kan kalau di sini ada lakban ini kan ini udah repack ulang dari tokonya ya lor ya. Jadi kan sebelum dikirim kan saya minta buat dicek dulu. Jadi biar sampai sini tuh barangnya nggak ada kendala lah ya, kayak gini. Ada lakban, tapi ini lakbannya kayak pakai kardus gitu, kertas gitu, ada embossnya made in Italy, Lavose, waranti seal. Jadi ini kayak segel, garansi segelnya dari sana gitu. Terus di sini juga ada, kelihatan nggak di sini? Ini serinya 12 HP 1020 impedian 8 ohm. Untuk red powernya ini di 1400 watt. Lumayan gede karena emang ini coil 4 ya loh. 12 in coil 4. Di sini juga ada apa ya, ini hologram Vital Pro, kelihatan nggak di sini? Kalau dimiringin kelihatan hologram Vital Pro. Terus ada apa lagi? Sebelah sini ada. Oh, di sini saya tutupin aja namanya. Ini buat distributornya. Udah itu tok sih lur, nggak ada. Udah kardusnya pun nggak ada tulisannya, nggak ada tulisan Vital atau gimana. Nggak ada. Ini kardusnya bener-bener polos, cuman ada tulisan Vitalnya itu di segelnya aja. Langsung aja dibuka. Nah, dalamnya kardusnya itu bukan kardus yang apa ya, mahal gitu, enggak. Oke, ini dalam cuman gini kayak speaker Cina ya, emang sih ada ininya, ada apa sih ini, tali-tali buat ini, karena emang ini udah dibuka, udah dicoba juga, ini makanya udah kepotong. Ini kok nggak ada plastik, nggak ada apa tuh, biasanya kan ada buat biar nggak gampang jamurin tuh, apa sih lor itu namanya, barangnya. Vital Pro 12 HP 1020 1400 watt 8 ohm B1844499. Oke. Ada apa lagi di speakernya? Ini ada segel distributor. Terus di sini juga ada hologram lagi. Bidding push. Depannya kayak gini. Duskapnya lumayan gede karena emang ini coil 4. Dan ini suronnya 122. Dua lekuk. Sebenarnya ini kan emang apa ya, bisa dibilang low-nya masih dapat lah. Cuman kemarin tak coba, memang hacknya masih ada. Jadi ibaratnya ini dikasih Twitter 1,7 pun
masih masih bisa inilah. Oke lah, bentar tak benerin ya, Lur. Oke. Tak deketin. Oke. Nah, sedikit pembahasan. Beberapa kali ambil speaker brand Itali, BNC, Lavois, sama Vital. Apa ya, packagingnya buat speaker harga segini tuh kenapa nggak ada wah-wahnya gitu kan. Dan nggak ada buku spek. Sebenarnya ini ada. Oh ya, ini dari penjualnya konfirmasi kalau spesifikasinya itu lupa nggak dimasukin gitu kan, tapi udah difotoin sih, aman. Nanti tak masukin ke slide video. Buat Lavois itu juga sama, itu juga nggak ada. Saya harus cari di Google sendiri buat speknya, soalnya spek itu kan juga dibutuhkan buat reset boxnya ya Lur. Itu terus satu lagi ciri khas speaker Itali itu ada di bagian sini, tak kasih tunjuk. Nggak tahu ya semua atau enggak, cuman saya nemuin di 3 brand ini kayak gitu modelnya. Lihat, nah itu ini damper, ini daun. Nah itu coilnya kelihatan. Jadi damper sama daun itu nggak nyambung, ada space ya. Di 3 brand itu semuanya kayak gini. Oke, kayak gitu ya Lur ya. Entah emang dia voice call-nya lebih panjang atau gimana ya, nggak tahu. Itu kan pasti juga riset dari sananya lah. Cuman saya juga penasaran sih, ada nggak sih speaker Cina yang model spoolnya kayak gini. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ada yang nemu, boleh lah di share sini lah. Saya juga penasaran, speaker Cina kenapa rata-rata damper sama daunnya itu nyambung, gancet jadi satu gitu kan, jadi nempel gitu. Apa ya? Ya itu sih yang disayangkan tuh, kayak speaker harga lumayan. Ini nggak murah Lur, jujur ini nggak murah. Ini buka-bukaan aja harga 4 juta. Buat speaker 12 in harga 4 juta itu termasuk lumayan lah. Cuman ya namanya kita beli barang kayak gini tuh gimana ya, satu kita mau buat sistem, nggak mau kompromi. Soalnya jujur aja nih, kalau buat speaker brand-brand yang mungkin masih belum terlalu bisa dipertanggungjawabkan. Serinya sama, barangnya sama, beda tahun produksi aja itu beda. Kalau oke lah, dianggap sama lah, ini sekali pengambilan berapa gitu kan. Rata-rata kalau kita beli kayak gini kan ya, kalau emang duitnya cukup sih pasti beli sekalian, kebutuhannya berapa. Cuman kalau kebutuhannya banyak kan, beberapa ada yang nyicil dulu gitu kan, nyicil dulu beli berapa. Contoh ini ada kurangan 6 gitu kan, soalnya ini kan kebutuhan juragannya itu kebutuhan ada 24 piece buat area 12 double. Nah ini kebetulan emang cuma kurang 6 pieces
ini dapat barangnya. Ya mudah-mudahan ini barangnya sama, ya harusnya sama lah. Kalau dilihat dari fisik nggak ada perbedaan. Ada kemarin sedikit perbedaan di brand lain, ya nanti di video selanjutnya lah tak bahas lah itu. Ini nah iya itu. Jadi kita tuh kayak kalau mau bikin sistem kan sebisa mungkin barangnya sama, responnya sama. Sebenarnya kalau beda gimana? Enggak masalah juga kalau beda. Tapi kalau sama itu lebih enak nyetingnya. Jadi kayak gimana ya? Kita tuh nyetingnya tuh nggak ribet gitu loh. Jadi kayak kita udah punya pandangan, oh ini barangnya sama kok. Udah punya keyakinan, oh ini barangnya sama. Yang penting nanti mau dibikin kayak gimana kan ya udah tinggal diatur aja di sistemnya. Kayak gitu sebenarnya. Lebih beli ke kayak gitu, kepercayaan produknya itu yang dibeli emang. Kenapa kok? Ya jujur aja emang ini mahal. Untuk komponen transducer satu kayak gini mahal. Ini kalau udah jadi sistem, jadi di sebuah sistem box LAN array, ya wajar aja kalau harganya nggak bisa dibikin kayak ini beli satuan gitu, nggak bisa. Soalnya kan emang di situ ada riset, ada segala macam. Apalagi kalau dia mainnya pasif kan otomatis juga bikin cross pasifnya kan juga lumayan muter otak juga mau dibikin gimana. Kalau mau dibikin BM lebih nggak terlalu pusing di bagian cross pasif, karena emang kalau BM kan semua ikut di manajemen sendiri-sendiri. Itu kita mau dibikin kayak gimana emang lebih leluasa, cuman ya itu tadi biasanya buat orang-orang yang udah pro atau emang udah paham sistemnya, mereka lebih suka main BM sih. Kalau pasif tuh satu ngirit dari power perkabelan, terus sistemnya juga nggak terlalu jelimet, jadi nggak kebanyakan settingan. Kalau BM kan ya nanti twitternya nanti main sendiri, mungkin nanti ada komponen 8 in mungkin, atau enggak 6 innya, atau enggak 4 innya gitu juga nanti main sendiri, 12 nya main sendiri. Nanti kan butuh power, butuh kabel, butuh konektor lebih banyak. Itu biasanya buat ini ya lebih pro lagi biasanya. Cuman kalau buat simple ya main pasif tapi ya itu harus dipikirin cross pasifnya kayak gimana. Oke. Tadi sampai mana tuh? Pembahasan soal brand Itali ya. Brand Itali. Itulah ya gimana ya, maksudnya ini kan sepikir lumayan harganya. Kalau packagingnya itu dibikin lebih aman lagi, meminimalisir kerusakan waktu pengiriman kayak gitu ya, adalah styrofoam, terus bener-bener dibikin tatakan yang plek. Ini kemarin aja pas datang itu bener-bener di goyang-goyang gitu tuh, kayak speakernya tuh lari sana lari sini gitu loh. Jadi kayak ngeri banget gitu loh. Apalagi kan ekspedisi kita kan tahu sendiri ya kayak gimana. Kalau ya namanya juga ya tau lah, bayaran nggak seberapa, capeknya nggak kira-kira gitu kan. Ya wajar lah, kita juga nggak bisa ini juga. Apalagi kita pengennya murah kan pengirimannya. Kalau pengirimannya mahal-mahal kan juga pasti harganya nggak masuk, gitu kan. Kalau misal kita langsung mau ambil ke sana ya, kalau pengambilannya banyak sih it's okay. Cuman kalau pengambilannya dikit kan nggak cocok lah, ibaratnya nggak cocok sama ongkosnya nanti. Ya itu sih mungkin masukan buat distributor brand-brand yang lumayan menguras kantong. Kalau bisa ya itulah packagingnya coba lebih diperhatikan, karena emang kita
buat beli barang-barang kayak gini kan juga nggak gampang. Ibaratnya nabung dulu nyisihin dulu, kita bener-bener mungkin dari job beberapa disisihin buat upgrade komponen atau gimana gitu kan ya. Jadi ya itulah masukan buat distributor mungkin bisa kasih masukan ke manufakturnya buat ya beri perhatiin lah ini buat packagingnya. Dan satu lagi buat buku spesifikasi itu penting lah, itu penting. Kalau kartu garansi itu nggak penting ya Lur. Setahu saya garansi di dunia audio itu kan emang gelap. Ada tapi misal kayak lebih ke mixer digital gitulah, mixer digital atau enggak manajemen yang emang harganya lumayan tinggi, itu biasanya memang mereka agak sedikit aware soal garansi. Cuman kalau buat yang ya kayak ibaratnya komponen ini kayak emang nggak ada garansi lah, enggak lah garansi. Mungkin kalau service centernya mungkin ada, tapi yang ya lumayan. Biasanya biaya servisnya itu bisa separuh harga sendiri. Kalau misal buat ganti, misal ini spoolnya putus atau kebakar gitu ya, biasanya dia langsung nggak mau pusing biar bisa kualitasnya itu setara dengan original, itu ya pasti diganti satu gelondong recon kit namanya. Itu biasanya daun include ini busa sama coilnya jadi satu plus damper biasanya juga include sih. Oke, mungkin segitu dulu ya, nanti tak lanjut di video satunya. Ini nggak terlalu ketemu banyak ini sih, cuman nanti ada satu lagi yang menurutku itu kayak satu seri ada beberapa perbedaan, tapi itu minor. Oke, gitu dulu aja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, kalau ada masukan juga tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita belajar bareng. Intinya saya juga masih pemula, benar-benar pemula. Kalau misal ada masukan gimana ya udah tulis aja di kolom komentar, nanti saya balas satu-satu ya Lur. Oke, terima kasih, segitu dulu. Assalamualaikum, salam satu hobi.